Ya, selamat datang kembali di kelas persiapan UKM PPD gratis masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai henti jantung atau bahasa Inggrisnya cardiac arrest ya. Oke, bagaimana jika kita menemukan seseorang yang mengalami henti jantung? Tentu skenarionya itu bisa berbeda. Apakah dia sedang berada di tempat umum atau berada di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit. Kita akan bahas kejadian henti jantung di rumah sakit ya teman-teman. Ya, kita akan mengikuti alur henti jantung yang ada di sebelah kiri ya. Pertama kita tangani A-nya dulu, airway-nya ya. Jadi kita maintain airway di pasien yang tidak sadar ya. Kalau pasiennya tidak sadar, kita maintain airway-nya. Terus kita consider advance airway gitu ya. Maintain airway ini bisa dengan kita head tilt chin lift ya atau jaw thrust. Nah, untuk advance airway ini kita lakukan ketika ada obstruksi gitu di jalan napasnya. Ya, berarti kita mungkin butuh advance airway seperti intubasi. Terus kita juga monitor advance airway kalau dipasang dengan melihat waveform kapnografinya jika tersedia. Ya, selanjutnya B, breathing. Kita berikan oksigen 100% terlebih dahulu ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya kita berikan bantuan napas begitu, secara mouth to mouth kalau tidak ada oksigen, atau bisa kita bagging juga ya kalau belum ada tersedia oksigen. Terus kita lihat ventilasinya gimana dari monitor waveform kapnografinya jika ada. Dan jangan sampai overventilate ya teman-teman. Jadi ketika kita memberikan napas buatan menggunakan mouth to mouth atau menggunakan bagging, jangan sampai terlalu banyak udara yang kita masukkan. Khawatirnya bisa komplikasi seperti bisa barot trauma hingga sampai ke pneumotoraks ya. Lalu C, kardiak ya. Di sini yang akan kita paling banyak bahas. Jadi kita cek rhythm dan pulse ya, irama dan nadi. Terus kita berikan defibrilasi dan kardioversi jika diperlukan. Kita pasang akses IV atau IO ya, intravena atau intraosseous. Terus kita berikan obat yang sesuai dan kita berikan fluid, cairan jika dibutuhkan. Oke, pertama kita cek nadi dan irama terlebih dahulu. Kita cek dulu nadinya teraba atau tidak, reguler atau irreguler, kuat atau lemah. Kalau dia teraba nadinya, kita berhenti sampai di sini. Ya, kita cukup berikan bantuan napas dulu saja. Ya. Tapi kalau dia tidak teraba nadinya, berarti dia masuk ke algoritma henti jantung, teman-teman. Jadi memang dia beneran ada henti jantung. Oke. Kalau dia ada iramanya, tapi dia tachyarrhythmia atau bradyarrhythmia, ataupun malah sinus rhythm, yaitu masuk ke algoritma masing-masing yang akan kita bahas nanti di bab mengenai aritmia. Nah, yang perlu kita ketahui ketika pasien mengalami henti jantung itu ada dua tipe irama jantung, ada yang shockable dan non-shockable. Kalau shockable yang pertama itu pulseless VT ya. Jadi gambarannya itu seperti ini teman-teman. Dia QRS kompleksnya lebar ya. Gelombang P-nya tidak terlihat ya. Terlihat hanya seperti gelombang QRS saja. Tapi reguler. Kalau VT-nya itu ada pulse-nya, ada nadinya, dia masuk ke algoritma tachyarrhythmia, bukan ke henti jantung. Tapi kalau tidak ada pulse-nya, dia masuk ke pulseless VT, berarti dia termasuk henti jantung dan yang tipe shockable. Atau dia VF, ventricular fibrillation. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, seperti VT tapi tidak beraturan dan tidak reguler juga. Yang non-shockable itu pertama ada asystole. Jadi irama jantungnya terbaca lurus saja seperti ini. Ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan kalau gambaran EKG di monitor itu lurus seperti yang asystole ini, teman-teman cek dulu lead-nya terpasang atau tidak. Takutnya dia gambarannya asystole karena memang lead-nya tidak terpasang gitu. Jadi seolah-olah asystole padahal belum tentu. Atau PEA, pulseless electrical activity. Ya, jadi segala bentuk aktivitas listrik yang muncul di EKG tanpa adanya pulse, nah itu masuk ke PEA. Ya, jadi ketika tiba-tiba sinus nih pasiennya, sinus rhythm, jangan senang dulu. Coba diraba dulu nadinya ada atau tidak. Siapa tahu dia PEA.
Oke, algoritma seperti ini teman-teman, kalau udah masuk tadi henti jantung, kita udah amankan airway-nya, breathing-nya udah kita kasih oksigen ya. Nah, kita raba, nadinya ternyata tidak teraba gitu. Masuklah ke sini. Ya, kita aktifkan sistem emergensi, code blue kalau di rumah sakit ya. Lalu kita langsung mulai RJP, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau RJP, pasang oksigen, ya, pasang monitor. Dan siapkan alat defibrilatornya. Nah, nanti dari monitor kita bisa lihat iramanya shockable atau tidak. Kalau dia shockable, yang VF atau lossless VT, obat utamanya, ingat-ingat ya, kalau shockable obat utamanya adalah shock. Tapi kalau dia non-shockable, asystole atau PEA, obat utamanya adalah epinefrin, teman-teman. Ya, perlu diingat ya. Jadi kalau VF atau lossless VT, obat utamanya shock. Obat-obat lainnya itu sampingan aja. Ya. Sementara kalau asystole dan PEA itu obat utamanya epinefrin. Oke, kita masuk ke irama yang shockable ya, VF atau PVT, lossless VT. Setelah satu siklus kita RJP, dilakukan shock ya. Habis itu kita RJP lagi 2 menit sambil dipasang akses IV dan akses intraoseus. Ya. Setelah itu kita nilai lagi iramanya shockable atau tidak. Kalau dia masih shockable, kita kasih shock. Kalau dia masuk yang tidak shockable, ya berarti masuk ke siklus yang non-shockable. Sambil kita lihat apakah dia ada tanda-tanda ROSC atau tidak. Lalu kalau tadi udah shock yang kedua, ya, udah shock yang kedua tapi ternyata masih shockable, kita shock, RJP lagi 2 menit sambil diberikan epinefrin tiap 3-5 menit. Dan pertimbangkan alat bantu jalan napas lanjut ya, dalam hal ini ventilator gitu ya, atau mungkin ada tersedia tipe yang lain, dan kita pasang kapnografi gitu ya. Berarti kita mulai pertimbangan intubasi nih di sini pasiennya. Lalu kita periksa lagi setelah 2 menit RJP shockable atau tidak. Kalau masih shockable, kita shock lagi, terus kita RJP lagi satu siklus selama 2 menit, kita berikan amiodaron. Sambil kita mencari tahu apakah ada penyebab yang mendasari. Nanti kita lihat setelah ini ya, penyebab apa saja yang bisa membuat henti jantung yang bisa reversible. Oke, kalau di asystole atau PEA, kita langsung berikan epinefrin segera, lalu kita lakukan RJP 2 menit ya, sambil terus diberikan epinefrin tiap 3-5 menit. Nah, kalau nanti pasiennya ternyata memiliki kembali sirkulasinya ya, nadinya teraba kembali, maka pasien masuk ke ROSC ya, masuk ke algoritma ROSC. Oke, teman-teman harus tahu kualitas RJP itu harus baik ya, tekanannya kuat, setidaknya kedalamannya 5 cm dan cepat 100-120 kali per menit, dan berikan dada untuk complete recoil. Jadi jangan sampai kita menekan dadanya itu ketekan terus ya, kita berikan kesempatan dadanya untuk kembali mengembang. Minimalkan interupsi ya, jadi jangan sampai terputus-putus RJP-nya. Ganti kompresor tiap 2 menit ya, untuk mencegah kelelahan. Kalau advance airway belum terpasang, pasiennya misalkan di terus ini saluran napas tingkat lanjut yang dapat dipertimbangkan. Nah, bagaimana kita mengetahui pasien ROSC atau tidak? Pertama, kita lihat nadi dan tekanan darahnya. Kalau terpasang kapnografi, ada peningkatan mendadak PET CO2. Dan kalau ada pemantauan intraarterial, ya ada kateter intraarterial, ada gelombang tekanan arteri spontan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai penyebab yang reversible yang perlu dipertimbangkan. 5H, 5T. Jadi ada hipovolemia, hipoksia, ion hidrogen atau asidosis, ada hipohiperkalemia, hipoglikemia, dan hipotermia, tensin pneumotoraks, tampuan nada jantung, toksin, trombosis baru, ya, seperti pulmonary embolism seperti itu, atau trombosis koroner. Jadi maksudnya ada sumbatan pembuluh darah koroner. Nah, ini yang perlu dicari tahu penyebabnya apa ya, supaya jika ini diatasi pasiennya bisa ROSC ya.
Oke, bagaimana jika pasien sudah ROSC? Seperti ini teman-teman. Jadi kalau tadi udah terpenuhi syarat-syarat ROSC, biasanya paling gampang sih nadinya udah teraba gitu ya. Kita kelola saluran napasnya. Jadi kita periksa lagi airway-nya ya, kalau ada lendir kita suction dulu ya. Terus parameter napasnya kita kita kelola dulu, kita kasih dengan frekuensi 10 kali per menit ya, setting napasnya baik melalui bagging ya ataupun melalui advance airway. Target SpO2-nya 92-98%, PaCO2-nya 35-45 mmHg. Terus kita juga kelola parameter hemodinamiknya. Target tekanan darahnya 90 mmHg dan target tekanan MAP-nya di atas 65 mmHg ya. Ataupun kita loading cairan tergantung kondisi pasiennya. Terus kita lanjut periksa EKG 12 hadapan. Kita lihat ada kelainan nggak di EKG-nya, apa jangan-jangan pasiennya STEMI ya. Seperti itu. Terus kita lihat pasiennya sadar atau tidak. Kalau sadar, kita bisa manajemen perawatan kritis ya. Kita bisa edukasi pasiennya, kita bisa masukkan ke ICU ya. Kalau masih tidak sadar, kita periksa dulu penyebabnya apa gitu ya. Bisa kita berikan target temperatur, bisa kita CT scan atau EEG ya untuk mengetahui penyebabnya. Barangkali ada penyebab yang sifatnya di otak gitu ya, sampai dia tidak sadar. Nah ini tadi ya, kalau stabilisasi manajemen jalan napas ya, kita bisa pakai kapnografi kalau ada alatnya ya, untuk melihat penempatan pipa endotrakealnya udah benar apa enggak gitu ya. Terus napasnya juga kita titrasi FiO2-nya ya, dan parameter hemodinamiknya juga kita. Sambil jangan lupa kita evaluasi tadi 5H5T-nya. Apakah ada si 5H5T ini yang menyebabkan pasiennya henti jantung.